Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Isakuniki. Ya, kali ini kita akan membahas part 3-nya ya. Oke, lalu kita bersihkan dari kerak-kerak oli, kita korok-korok, lalu kita kasih bensin, kita kuas-kuasin juga, lalu colotin bensin lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini dicuci sampai bersih ya. Finishingnya kita kasih bensin aja secara merata, nanti dia bersih sendiri. Oke, tahap selanjutnya kita pasang sekernya. Jangan lupa pasang latchesnya dulu. Oke, kita paskan dulu supaya presisi. Oke, tunggu. Kalau sudah pas kita ketok-ketok pakai tang, nggak apa-apa. Kalau kurang masuk kita ketok sama kunci T. Oke, kalau sudah masuk lalu kita pasang kancingnya ya, jangan lupa pasang kancing sekernya supaya pennya enggak lepas dan menggores liner-linernya. Kita pasang dulu pakai obeng min, kita congkel, lalu kita pastikan dia sudah tertata dengan rapi, kita putar. Oke, kalau sudah, tahap selanjutnya kita pasangkan ke rangkanya ya. Hati-hati karena ini berat, kita paskan dulu, kita angkat sebelah. Oke, masukkan pelan-pelan dan angkat lagi, kita paskan lagi. Oke, kalau sudah kita pasang bautnya, kita pasang lagi supaya tertata dengan sempurna, lalu kemudian kita congkel, kita tahan pakai tangan sebelah kiri, kita masukkan bautnya ya. Oke, selentem. Sekarang kita pukul menggunakan dray atau obeng. Kalau sudah yang belakang kita songkel, kita tahan pakai tangan kiri, kita masukkan bautnya seperti biasa, sogok dulu pakai obeng. Oke, kalau sudah kita pasangkan murnya ya. Kita pasangkan yang satunya lagi, jangan lupa kita pasangkan juga. Kemudian kita kencangkan menggunakan T14 ya. Kita kencangkan dulu, kita sambung dengan pipa sok ya. Kita kencangkan dulu satu persatu. Iya, iya, oke, sudah. Oke, tahap selanjutnya kita melepas bracket kopnya ya, biar tidak mengganggu pas pemasangannya. Kita copot yang belakang dulu, kemudian kita copot yang depan ya, tangan kiri tahan yang sebelah kanan, kita putar-putar, lalu kita copot bracketnya. Hati-hati ya kalau jatuh ke dalam lubang. Oke, tahap selanjutnya linernya kita kasih oli dulu biar licin, mengurangi gesekan pada seker ya. Oke, kemudian kita kasih lem pada silinder bloknya ya, pastikan lemnya merata dengan sempurna, tipis-tipis tapi rapat. Oke, kita kasih lem-lem dulu ya, sabar yang merata. Oke, tahap selanjutnya kita tata ring shakernya dulu ya, pastikan ring shaker dapatkan knocknya, jangan sampai kegeser sedikit pun, nanti tidak bisa kepasang alias mengganjal pada liner, bisa mengakibatkan patah. Oke, kalau sudah tertata kita masukkan ke linernya dulu ya, pelan-pelan dan hati-hati, pelan tapi pasti. Oke, kita goyang-goyangan dulu, kanan kiri atas bawah. Oke, kita tekan ya, tekan dulu ya. Ini gerakannya sambil menyilang ya, kita goyang-goyangkan kanan kiri
atas bawah. Kemudian kita pukul ya, pukul bareng-bareng, kita pukul ramai-ramai biar cepat masuk. Oke, santai. Kemudian kita pasangkan murnya ya, jangan sampai lupa dipasang mur ya guys ya. Oke, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 14, kencangkan dulu ya. Oke, pastikan kencang, kalau nggak kencang nanti bocor. Oke, yang satunya lagi kencang juga harusnya. Oke, cek, mantap, mantap. Oke, tahap selanjutnya kita kembali sebelah kanan ya, kita pasang murnya. Yang atas dulu kita pasang, lalu yang bawah kita pasang juga ya, hati-hati. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 14 ring pas atau kombinasi ya. Kemudian kita kencangkan yang bagian atasnya, jangan lupa kencang dan jangan lupa dicek kembali. Kita tarik lagi ya, dipastikan bautnya semua kencang. Oke, kalau sudah yakin kencang, waduh ada bapak-bapak guys. Oke, tahap selanjutnya kita pasang seal kopnya ya. Ini jangan sampai lupa, kalau lupa bahaya, air radiatornya nanti masuk ke ruang bakar semua. Wadidaw, parah payah, nanti nggak bisa menyala. Oke, tahap selanjutnya kita lem headnya ya, dilem dulu supaya nggak bocor. Kalau bocor ya ngempos, bisa nggak hidup motornya. Misalkan hidup ya nggak enak tarikannya. Oke, kalau sudah kita lem lalu kita pasang ya, kita paskan dulu. Oke, kemudian kita kasih mur-murnya, jangan lupa dan jangan sampai ada yang ketinggalan juga. Oke, kalau semua sudah kita kasih mur, kemudian tahap selanjutnya kita kencangin ya. Oke, kita kencangin dulu satu persatu. Oke ya, set. Oke, kemudian gerakannya menyilang ya, kalau tidak menyilang bahaya, disarankan harus menyilang supaya tekanannya merata. Oke, yang bawah sekarang, kemudian atas. Oke, sekarang sebelah kiri ya, jangan lupa kita pergi sebelah kiri dulu, selalu kita kencangkan di bagian sebelah kiri. Oke, kita kencangkan dulu satu persatu. Kalau sudah, kita pastikan sudah terpasang dengan baik. Oke, tahap selanjutnya kita pasang bracket kopnya. Kita pasang dulu, kita tahan, kita kasih mur dan kita kencangin dulu yang belakang. Oke, yang kiri ditahan sama kunci, yang sebelah depannya sama, kasih mur dulu dan baut, kita tahan sebelah kiri dan kanannya kita putar-putar, kencangin dulu. Oke, pastikan kencang. Kemudian kita kasih baut bracketnya yang bagian mesin. Oke, kita pasang dulu bautnya, kita pukul. Oke, lalu kemudian kita pasang murnya, kita pasang, putar-putar terus sampai mepet, sampai merapat. Oke, lalu kita pakai kunci 14 ring pas buat tahanan, kita kencangin sebelah kiri menggunakan kunci T juga ya. Oke, tahap selanjutnya kita pasang kabel koplingnya ya, kita pasang kabel kopling dulu.
kita pasin pada tempatnya, kita kasih baut, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T. Pastikan kencang, kita kencangi yang satunya lagi, pastikan kencang juga ya. Oke, selanjutnya kita setel koplingnya ya, mau pendek atau dalam itu terserah kita ya, soalnya itu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Oke, kalau sudah, tahap selanjutnya kita di bagian sebelah kiri, di bagian magnet, kita pasang kabel spoolnya dulu, kita masukkan ke rongga-rongga mesin, kita tarik perlahan-lahan supaya tidak terjadi putus pada kabelnya. Oke, sekarang kita sambung kabelnya dulu, kita kepang atau kita pelintir-pelintir dulu supaya kuat dan tidak mudah panas. Oke, kita tekan-tekan dulu, jangan lupa kita kasih isolasi dulu ya, biar aman mencegah hubungan arus pendek ya. Oke, kita kasih isolasi, kalau sudah kita pencet-pencet. Oke, kita sambung lagi yang satunya lagi, kita pelintir-pelintir. Oke, kemudian kita kasih isolasi lagi ya supaya aman. Oke, lalu kita isolasi semua dari ujung sampai ke ujung, kita isolasi dengan merata. Oke, tahap selanjutnya kita pasang kancing sepinya ya, pastikan pas. Kemudian kita pasang magnetnya ya, ini jangan sampai meleset, kalau meleset bahaya. Oke, lalu kita pasang ring, terus kita pasang murnya, jangan lupa. Oke, kita pasang dulu menggunakan kunci 17 kombinasi ya, kita putar perlahan-lahan dulu, pastikan pas ya dan presisi sepinya itu. Oke, kita kencangkan lagi, tahap selanjutnya kita impact aja biar kuat. Oke, pastikan aman dan pas, tidak ada yang geser ataupun enggak presisi. Tahap selanjutnya kita pasang di bagian spoolnya ya, kita lihat dulu lalu kita pasangkan, pastikan pas ya, kita paskan dulu perlahan-lahan biar spoolnya aman dan tidak putus. Kemudian kita kasih baut satu, kita pasang dulu, kemudian kita pasang baut satunya lagi. Oke, setelah itu biasa kita kencangkan dulu menggunakan kunci 10T, kita putar-putar yang satunya lagi ya. Oke, oke, iya. Oke, tahap selanjutnya kita pasangkan, pastikan pas dan aman, kita masukkan dulu. Oke, perlahan-lahan. Oke, pastikan kabelnya tidak terjepit. Oke, kita amankan kabelnya dulu biar aman. Oke, tahap selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci 8T. Oke, kencangkan dulu satu persatu, kita pepet-pepetin dulu. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan ya.
Kalau ada yang ketinggalan pasti bocor atau rembes. Oke, tahap selanjutnya kita pasang tutup super capnya ya. Dipastikan packingnya aman, tidak kecepit atau jendit ya. Lalu kemudian kita pasang bautnya satu persatu. Oke, lalu yang satunya lagi dipasangkan. Ini ada 3 baut, kita pasang semua. Kalau sudah, kita kencangin sekalian ya. Yang kencang menggunakan 8T. Oke, lalu kita setel super capnya sesuai kebutuhan. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 10 kombinasi biar enak. Oke, tahap selanjutnya kita pasang karburatornya. Kita pasang skepnya dulu biar mudah. Lalu kita dorong karbunya. Kemudian kita kencangin bautnya ya. Oke, kita kencangin dulu. Langkah berikutnya kita pasang cop businya. Kita pasang dulu sampai krepek-krepek. Oke, pastikan krepek-krepek ya. Oke, tahap selanjutnya kita kasih oli dulu biar ada pelumasannya. Jangan sampai lupa, kalau lupa ya ini fatal juga akibatnya. Kita isi oli dulu. Oli bekas gak apa-apa karena kan budgetnya minim. Kita kencangin dulu tutup olinya pakai tang biar kuat. Oke, tahap selanjutnya kita kasih air radiator aja. Kita tuangkan dulu pelan-pelan supaya gak tumpeh-tumpeh. Oke, kalau sudah kita cek-cek dulu ya. Oke, pastikan nggak ada baut yang ketinggalan. Kalau ketinggalan kita ulangi lagi, kencangin lagi. Oke, pastikan semua aman, kita kencangin lagi. Oke, mantap. Yang satunya lagi kita putar-putar terus sampai kencang. Sip. Oke, kita cek. Oke, aman. Tahap selanjutnya kita pasang knalpotnya ya. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun di bagian knalpot karena bisa ngempos, tenaganya berkurang. Pastikan aman. Oke, kita cek sound dulu ya. Oke, saatnya kita test drive ya. Kayak apa larinya. Oke ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.